Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Titik Wahida STP, Nikade Elvin Artika STP, Hilman Olga Nugroho SST, Yunita Astarini STRKes, dan Nurul Wafia SKM. Pada agenda ini, kami akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pada hal ini, wawasan kebangsaan akan disampaikan oleh Nikade Elvin Artika STP dan Hilman Olga Nugroho SST. Dan nilai-nilai bela negara akan disampaikan oleh Yunita Astarini STRKes dan Nurul Wafia SKM. Pertama, saya akan menjelaskan definisi wawasan kebangsaan. Ada yang tahu apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu sejarah bangsa. Mengapa kita perlu mengetahui sejarah? Agar kita lebih mengenal bangsa kita sendiri sebelum kita mampu menerapkan nilai-nilai bela negara. Di sini terdapat beberapa titik penting dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, perkumpulan kaum muda berkumpul di gedung Aula Stovia yang sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Titik penting kedua yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jongjaf, Jong Sumatranbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamitenbon, Studenten Minahasaners, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumachiki Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia selanjutnya ialah adanya PPKI yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi, titik penting inilah yang memprakarsai kemerdekaan Indonesia. Hal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya ialah negara Indonesia memiliki identitas negara yang terdiri dari bendera yaitu sang saka merah putih, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Kemudian 4 konsensus dasar. Setiap negara harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di dalamnya terkandung nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terkandung nilai kepedulian atau toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terkandung nilai demokrasi atau kebebasan, kemudian nilai kesederajatan, dan nilai ketaatan hukum. Yang terakhir yaitu NKRI, di dalamnya terkandung nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan, dan nilai kemandirian. Baiklah, selanjutnya fungsi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN adalah: pertama, pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus melaksanakan tugas fungsi dengan penuh tanggung jawab.
Di samping itu, ASN juga dituntut untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi ASN yang kedua, yakni sebagai pelayan publik. ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Fungsi ASN yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN berperan dalam mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara itu sendiri merupakan tekad, sikap, dan perilaku, baik secara perseorangan maupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan pada negaranya. Ada beberapa indikator dari nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta akan tanah air. Bisa diwujudkan dengan cara yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri, budaya, serta kesenian bangsa. Indikator kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungan. Yang ketiga, memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Indikator yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bisa diwujudkan dengan cara yang pertama, memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. Dan yang kelima, setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Indikator yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia berkorban waktu, tenaga, pikiran, serta materi untuk kemajuan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa, memiliki jiwa patriotisme, kemudian mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Bisa diwujudkan dengan cara yang pertama, senantiasa memelihara kesehatan jiwa. Yang kedua, terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan, serta memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, maupun bertahan hidup menghadapi kesulitan.